Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Panas dingin Habib Rizik dan jaksa hingga polisi. Dulu mengecam, kini memuji. Newsdetik.com. Panas dingin Habib Rizik dan jaksa hingga polisi. Dulu mengecam, kini memuji. Hubungan Habib Rizik Syihab atau HRS dengan polisi dan jaksa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Dulu Habib Rizik terus-terusan mengecam polisi hingga jaksa, tapi kini Habib Rizik berterima kasih kepada para penegak hukum itu. Kecaman Habib Rizik terhadap polisi dan jaksa beberapa kali terlontar dalam sidang kasus kerumunan dan tes web yang menyeret mantan imam besar FPI itu sebagai terdakwa. Salah satunya saat Habib Rizik menolak dibawa dari rutan Bareskrim Polri ke ruangan untuk sidang virtual. Kan saya tolak sidang online, kok saya dipaksa begini, ujar Habib Rizik seperti dilihat dari siaran langsung yang disiarkan channel YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat 19 Maret 2021. Habib Rizik saat itu meminta petugas yang menjemputnya tak bermain sinetron. Dia menolak keras ikut sidang virtual. Ini kan ditayangkan di ruang sidang kan? Berarti Anda ingin menipu saya. Di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai ruang sidang. Jangan dagelan, jangan sinetron kita, ucapnya. Matikan, saya nggak rela, sambungnya. Habib Rizik juga mengecam petugas yang memegangi dirinya untuk dibawa ke dalam salah satu ruangan. Dia mengaku dipaksa, didorong, dan dihinakan saat dibawa ke ruangan itu. Saya didorong, saya tidak mau hadir, saya sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Saya diperiksa, saya dipaksa, didorong, dihinakan, ucap Habib Rizik. Dia juga pernah mengecam Polri yang tidak membubarkan kerumunan warga saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Maumere. Dia heran Polri langsung mengatakan hal itu bukan pelanggaran protokol kesehatan. Serta tanpa punya rasa malu, Mabes Polri langsung menyatakan tidak ada pelanggaran prokes. Kenapa? Apa karena pelakunya adalah seorang presiden sehingga boleh suka-suka langgar hukum secara terang-terangan yang disaksikan jutaan rakyat melalui media, sambungnya. Jaksa kemudian membalas cacian Habib Rizik itu. Menurut jaksa, kata dungu dan pandir hanya digunakan orang tak berpendidikan. Adanya kalimat non-yuridis dan kepentingan politik dan rezim zalim dan pandir dalam eksepsi penasihat hukum adalah tidak tepat, mengingat fungsi jaksa penuntut umum adalah menerima berkas perkara dan melakukan penuntutan, serta melaksanakan perintah hukum. Yang terakhir melaksanakan eksekusi, kata tim JPU saat membacakan tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa di PN Jaktim, Jakarta Timur, Selasa 30 Maret. Polri sebenarnya telah menjelaskan soal laporan PP Gerakan Muhammadiyah Islam GPI soal Jokowi dan Gubernur NTT Victor Lasikodat terkait kerumunan di Maumere yang ditolak atau tak diterbitkan nomor LP. Setelah pelapor berkonsultasi dengan pihak SPKT, laporan tersebut tidak mengandung unsur yang melanggar hukum. Sebenarnya bukan menolak laporan, tetapi setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat diminta konfirmasi Sabtu 27 Februari. Cacian ke jaksa saat eksepsi. Habib Rizik sempat mencaci jaksa saat membacakan eksepsi atas dakwaannya. Hal itu disampaikan Habib Rizik ketika menanggapi isi dakwaan yang menyebutnya mendeklarasikan diri sebagai imam besar FPI yang sudah dilarang di Indonesia. Habib Rizik berdalih peristiwa kedatangannya ke Indonesia dari Arab Saudi pada November 2020 terjadi sebelum FPI dilarang. Selain itu, dakwaan JPU juga menebar fitnah dan tuduhan keji terhadap ormas FPI, yaitu sebagai berikut. Pertama, bahwa masa berlaku SKT Surat Keterangan Terdata berakhir sejak 20 Juni 2019, sehingga FPI tidak boleh lagi melakukan kegiatan seperti terlibat dalam acara peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan pada tanggal 14 November 2020. Demikian tertulis dalam eksepsi yang diterima Detikom dari kuasa hukum Rizik seusai sidang Jumat 26 Maret.
Habib Rizik menyebut JPU dungu dan pandir karena persoalan SKT ini. Dia juga menyebut JPU menyebar hoax dan fitnah. Semua ormas baik yang punya SKT maupun tidak dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan. Jadi di sini jelas JPU sangat dungu dan pandir. Soal SKT saja tidak paham, lalu dengan kedunguan dan kepandirannya mencoba sebar hoax dan fitnah, ungkap Habib Rizik. Kini memuji Polri jaksa usai lulus desertasi. Habib Rizik baru saja lulus S3 setelah menuntaskan sidang desertasi secara online dari Rutan Bareskrim Polri. Habib Rizik mengapresiasi Polri dan Kejaksaan yang memberikan kesempatannya untuk menuntaskan ujian desertasinya, mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Polri dan Bareskrim Polri yang dalam fungsi pelayanan dan pengayomannya membantu Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dalam pemenuhan hak asasi manusianya yang dijamin oleh konstitusi sesuai amanat pasal 28C Undang-Undang 1945 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yakni hak atas akses pendidikan. Semoga Polri dan Bareskrim Polri dapat terus menjamin penegakan HAM di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata pengacara Habib Rizik Aziz Yanuar dalam keterangannya Jumat 16 April. Habib Rizik juga berterima kasih kepada jajaran University Sains Islam Malaysia, Majelis Hakim dan Kejaksaan. Dia juga berterima kasih kepada keluarga serta semua pihak yang mendukungnya, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim dan Kejaksaan yang telah memberi kesempatan kepada Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab untuk mengikuti ujian desertasi doktoralnya sehingga tidak berbenturan dengan waktu persidangan, ujarnya. Habib Rizik diuji di University Sains Islam Malaysia dengan judul Distinguishing Between Origins and Branches in Belief, Islamic Law and Ethics Among the Ahl al-Sunnah wal al-Jamaah. Desertasi itu dilakukan secara online dan diuji oleh Profesor Madya, Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni serta Dr. Ahmed Abdul Malik. Waktu pelaksanaan ujian desertasi adalah 15 April 2021 pukul 3 sore waktu Malaysia. Pengacara Habib Rizik Sugito Atmo Prawiro membenarkan uji desertasi itu. Habib Rizik dinyatakan lulus dan resmi mendapat gelar PhD. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.